Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Senin malam hari ini tanggal 13 Mei 2024. Kita selalu bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, selalu berterima kasih. Kasih-Nya sempurna buat pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, penjagaan, berkat segala-galanya. Bahkan keselamatan yang ajaib dari Tuhan Yesus. Luar biasa, kita cinta Tuhan Yesus. Yesus diagungkan, dipermuliakan. Yesus makin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Dan kita semakin cinta Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena kita sekarang milik Yesus. Saya Yakub Rahmat, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakal Glory. Sekarang ku milik Yesus. Setelah itu lagu kedua saya mau menyanyikan Katakan Yesus terbesar, Dia layak kita puji dan sembah. Yesus di atas segala. Oh, dahsyat dan ajaib. Sekarang ku milik Yesus, haleluya. Yesuslah milikku, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin, haleluya. Sekarang ku milik Yesus, Yesuslah milikku, amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Sekarang ku milik Tuhan Yesus, Yesuslah milikku, amin, haleluya. Bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Amin. Katakan Yesus terbesar, Dia cinta kita semua. Katakan Yesus terbesar, amin, haleluya. Katakan Yesus cintaku, amin, haleluya. Dia sembuhkan, haleluya. Dia ampuni, amin, haleluya. Dia beri pertolongan. Katakan Yesus di atas segala-galanya, amin, haleluya. Katakan Yesus terbesar, the greatest, haleluya. Katakan Yesus cintaku, amin, haleluya. Dia sembuhkan, amin, haleluya. Dia ampuni, amin, haleluya. Dan beri pertolongan. Katakan Yesus di atas segala-galanya, amin, haleluya. Di dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang 17, 18, 19. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berada di dalam Dia, haleluya. Dan oleh Dialah Dia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, amin, haleluya. Katakan Yesus terbesar, amin, haleluya. Dia Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Dia
Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala sesuatu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan malam hari ini hati kami, pikiran kami, mulut kami Bapa. Layakkan Bapa untuk kami anakmu yang berdosa ini baca firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan. Tuhan Yesus, Ku maha sempurna, Mas segala-galanya. Tuhan Yesus, ampuni semua dosaku. Tuhan Yesus, ampuni aku orang berdosa. Aku tidak ada arti apa-apa. Aku tidak ada arti apa-apa, Yesus. Tapi karena kasih-Mu, haleluya. Engkau Bapakku, Tuhanku, yang memulihkan hidupku. Engkau juru selamatku, agung mulia. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kami semua Bapa, anak-anakmu berkumpul mendengarkan firman-Mu, sebab kami butuh haus akan Engkau. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan itu, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Coba segala sesuatu ada di dalam Dia. Semua di dalam kendali Tuhan. Siapa yang sama seperti Dia Yesus? Tidak ada. Dia satu-satunya di dalam Kolose pasal 1. Dahsyat ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kita adalah tubuh Kristus. Dialah kepala. Kita adalah jemaat Tuhan Yesus yang sulung, yang pertama bangkit antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Satu-satunya Dia sulung, satu-satunya bangkit di atas kematian, naik ke surga. Ya, Dia akan datang kembali, saudara ya. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Karena Dia adalah Allah. Dia adalah Elohim, Yesus. Bapa kita Yahweh. Puji Tuhan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun ada di sorga. Sudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Amin. Damai kita dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Tuhan Bapa kita dahsyat, ajaib, penuh dengan cinta kasih. Oleh karena Yesus cinta kita semua, mari kita mencinta Tuhan ya. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Nomor 1 Yesus itu. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca supaya pasal 1 selesai, supaya besok malam kita lanjutkan Yohanes pasal yang kedua. Bagus saudara, Yohanes ini bagus. Karena dari pasal 1 sampai pasal 7 itu kena di meja roti. Meja roti itu arti meja yang ada roti. Meja itu hati kita. Roti Yesus adalah roti kehidupan, ada Yesus. Artinya firman Allah harus ada di dalam hati kita. Meja, kita jadikan meja. Hidup kita harus ada firman Allah. Jadi dari fase 1 ayat 7, lambang daripada hidup kita kekristenan harus penuh dengan firman Tuhan. Ya. Terus dari fase 8 sampai fase 14, 7 fase semua. Yesus sebagai terang, supaya hati kita selalu ada terang Tuhan. Amin. Kalau hati kita penuh dengan firman Allah dan hati kita penuh dengan terang Tuhan, maka dari
pasal 9. Pasal 9 ya, dari pasal 1 sampai 7, 8 sampai 14 ya, 15 sampai 21. Itu bicara tentang Yesus sebagai penganggur yang benar, pasal 15 Saudara ya. Dan Yesus match sebarupa, penuh dengan doa. Orang yang dipakai Tuhan penuh dengan firman Allah. Hidup kita menjadi saksi, menjadi terang, menjadi pelita. Tapi hidup kita penuh dengan doa, membangun persekutuan Tuhan. Karena match sebarupa kalau di dalam pelajaran tabernakel, langsung ke ruangan Maha Kudus, Saudara. Persekutuan dengan Tuhan. Hidup akrab, hidup erat dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan firman Allah. Dan kita menjadi saksi Kristus dipakai Tuhan. Hidup kita bergaul dengan erat dengan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, lanjutkan kita firman Tuhan. Yang penting kita mari isi dengan firman Tuhan. Ya, Yohanes pasal 1, 35 sampai 51. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Jadi di sini Yohanes Pembaptis, Saudara ya. Maksudnya di sini ya. Jadi Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes ini banyak cerita tentang Yohanes Pembaptis dan cerita tentang Yesus karena dia sendiri mengalami kesaksian pertama. Dia bersaksi. Dia sendiri dia tahu persis dipakai Tuhan ya, dan selama hidupnya Rasul Yohanes dia saksi lihat sendiri tentang kejadian peristiwa-peristiwa itu. Dan di sini ada dua murid dari Yohanes Pembaptis, Saudara ya. Ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi Rasul Yohanes, bukan Rasul, Yohanes Pembaptis ya. Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat dan berkata, lihatlah anak domba Allah. Jadi ini Yohanes Pembaptis yang bicara ya, tentang Yesus adalah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Jadi murid-murid dari Yohanes Pembaptis pun ya mengikut Yesus. Ayat 38, tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, arti guru, di manakah engkau tinggal? Jadi murid dari Yohanes Pembaptis ya, Yesus lihat ke belakang, ditanya, apa yang kamu cari? Terus murid dari Yohanes Pembaptis dia bertanya, Tuhan, di mana guru, di mana engkau tinggal? Terus apa kata Yesus? Ayat 39. Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan dari itu mereka tinggal bersama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ya, pukul 4 ini ya, sore ini saya kira ya. Ayat 40, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes itu lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Nah, jadi ini ternyata kalau saya lihat ini, saudara ya, salah satu seorang dari keduanya itu ya. Jadi murid dari Yohanes Pembaptis itu namanya adalah Yohanes ya. Ikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus, dia lalu mengikut Yesus ya. Jadi Andreas itu mengikut Yesus ya. Nah, Andreas mula-mula 41 bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ya, jadi dia bicara ketemu dengan Petrus dan ngomong bahwa Mesias adalah Kristus ya. Mesias artinya yang diurapi. Kristus yang diurapi ya. Yang membawanya kepada Yesus, memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan mendiamakan Kefas, artinya Petrus. Nah ini ya, jadi Petrus panggil sama Tuhan untuk murid Yesus. Jadi ada Andreas, ada Simon Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada, ikutlah aku. Jadi dipilih tiga sudah ya. Ada Andreas, ada Simon Petrus, ada juga Filipus ya, ikut Yesus. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Jadi sama-sama ini saudara, sama-sama berasal dari Bethsaida ya. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, itu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Jadi ketemu satu sama lain ya, ketemu Nathanael ya, mereka bicara tentang Yesus, menarik ya. Jadi sungguh luar biasa. Jadi berarti kita perlu belajar. Setiap kita juga harus menjadi saksi, saudara. Beritakan tentang Yesus. Saya sendiri sungguh, saya pada waktu perjalanan saya, baik ke China maupun ke Turki, dimanapun saya berada ketemu ya, saya berita tentang Yesus ya. Saya ketemu dengan orang dari Indonesia tapi ada di China namanya Stephen. Saya bicara tentang dia, ya saya injilin dia.
baik ke Turki ya, Turkinya tuh dia sendiri belum kenal Yesus. Saya bicara tentang Yesus ya, seperti ini, bicara tentang Yesus, bahwa dia Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu jangan diam-diam. Saudara diciptakan sama mata dan mulut, nggak ada salahnya kita ngomong tentang Yesus, beritakan Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat ya. Kita tidak boleh menjelekkan agama lain, tapi beritakan kebenaran. Seperti Bapak Ibu kalau sudah sekolah, tahu tentang 1+1, itu yang saudara bicara. 1+1 adalah 2. 2+1 sama dengan 3. Beritakan tentang matematika yang benar ya. Jadi tentang Yesus, ngomong tentang Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat, satu-satunya dia juru selamat ya. Terus ayat 46 kata Natal kepadanya, mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Pilatus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Wah saudara, Yesus langsung tunjuk kepada Nathanael. Dia tahu persis apa ya saudara. Ya, kata Natal kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Wah dahsyat. Kalau bukan Tuhan nggak bisa. So. Dia tahu persis apa kata Nathanael ayat 49. Kata Natal kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Useng. Langsung Natal bicara, respon. Nggak mungkin ini dia tahu persis. Ya, kalau bukan Tuhan nggak bisa. Apa kata Yesus nih? Baru engkau menggita aku, ya Yesus. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon. Wah dahsyat, dia tahu persis. Bahkan di Mazmur 139:4, sebelum kita ngomong, Tuhan Maha tahu. Dia itu Tuhan. Yesus adalah Tuhan ya. Terus berikutnya 50. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal yang lebih besar. Wah dahsyat Tuhan itu. Ya, engkau percaya ya, bahwa waktu Yesus kata aku melihat engkau pada waktu di bawah pohon ara. Tapi kata Yesus, engkau akan melihat perkara lebih besar lagi. Sama dengan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita akan menikmati kebesaran Tuhan. Dan saya pribadi, banyak menikmati kebesaran Tuhan. Membuktikan Yesus luar biasa. Pada waktu saya di Turki, ya Istanbul, saya kan udah cerita. Pada waktu terjadi perang antara Iran lawan Israel, pesawat tidak bisa pulang saudara. Ya, semua pesawat tidak bisa berangkat ke Eropa, kemana itu saya dengar itu tidak bisa berangkat karena rudal Iran ke Israel. Tapi pada waktu itu saya berdoa kepada Tuhan, tolong Bapakku, Engkau berfirman dalam Lukas 1:37. Saya selalu kalau doa pakai firman, karena firman itu ada di dalam hati saya, dan saya akan menjadi pelaku firman. Seperti seorang ayah kalau bicara kepada anaknya, pasti anak itu kalau mendengar baik-baik kata ayahnya, pasti anak itu berkata, papa kan pernah ngomong demikian. Dan papa itu kan bangga. Kalau anak itu selalu dengar kata ayahnya, kata papa itu bangga. Berarti anak ini dengar baik-baik. Kecuali beda dengan anak, aku nggak tahu apa yang papa ngomongin. Berarti dia nggak peduli, nggak perhatian. Tapi kalau kita perhatian kepada Tuhan, maka Tuhan bicara dalam Lukas 11 ayat 28. Berbagilah mereka mendengar firman Tuhan dan memelihara. Oleh pentingnya kita dengar firman Tuhan. Kita pelihara firman dalam hati kita. Dan kita menjadi pelaku firman. Maka Tuhan berkata kepada Nathanael, ya, engkau akan melihat yang lebih besar daripada itu. Ayat 51 yang terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dahsyat. Yesus menyatakan bahwa engkau akan melihat kemuliaan. Anak manusia siapa? Itu Yesus. Yesus nanti bersama para malaikatnya seperti dalam kitab Wahyu. Ya, Tuhan dalam Matius pasal 25. Nanti Tuhan akan datang dengan segala kemuliaannya bersama para malaikatnya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Katakan Yesus yang terbesar. Dan kita mau setia. Seperti saya mau setia saya sampai Tuhan datang kembali. Saya mau melangkah dengan Yesus sampai langkah yang terakhir. Saya mau pelihara iman saya. Dan saya akan melaksanakan pertandingan baik seperti dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Supaya kita melaksanakan ikuti pertandingan baik. Pertandingan baik SOP-nya firman Tuhan. Dan mencapai garis akhir. Dan memelihara iman hanya kepada Yesus. Sebab Yesus yang terbesar di atas segala-galanya. Katakan Yesus terbesar. Amin. Haleluya. Katakan Yesus cintaku. Amin. Haleluya. Dia sembuh
sembuhkan, amin, haleluya. Dia ampuni, haleluya, dan beri pertolongan, amin, haleluya. Katakan, Yesus itulah juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin. Saya terima itu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, amin, haleluya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya, karena nanti kita akan melihat Yesus bersama pasukan malaikat Allah, bersama orang kudusnya. Siapa orang kudusnya? Saudara dan saya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus di dalam kemuliaan Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.